Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya kasih karunia dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau selalu melindungi kami, sehingga kami pada pagi hari ini dalam keadaan baik dan sehat. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui perkataan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah tindakan belas kasih. Bacaan diambil dari kitab Galatia pasal 5 ayat 13. Demikian sabda Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu ketika sebuah grup salesman menghadiri sebuah conference di Chicago. Mereka telah berjanji kepada istri masing-masing akan tiba di rumah pada hari Jumat malam untuk makan malam bersama. Hal ini membuat mereka terburu-buru ke bandara sambil membawa koper-kopernya. Namun saat menuju tempat boarding pass, tanpa sengaja salah seorang salesman itu menyenggol sekotak apel yang dijajakan. Apel-apel itu berhamburan kemana-mana. Namun para salesman itu tetap bergegas pergi. Tapi satu di antara mereka berhenti. Dia berhenti sejenak dan mengambil nafas dalam-dalam. Dia mencoba mendengarkan suara hatinya. Ia pun merasa kasihan melihat gadis penjual apel itu. Dia segera memberitahu teman-temannya untuk berangkat tanpa dirinya. Dia meminta salah satu dari mereka untuk menghubungi istrinya bahwa ia akan terlambat pulang. Salesman itu segera kembali ke tempat gadis penjual apel. Ternyata gadis penjual apel itu buta. Ia sedang meraba-raba untuk mencari apel-apelnya sambil menangis. Salesman itu pun berlutut memunguti apel bersama gadis itu. Kemudian ia membantu gadis itu menata kembali apel-apelnya di meja. Ketika ia melihat banyak apel yang rusak, ia memisahkannya. Setelah selesai, ia berkata kepada gadis itu, "Ini uang $40. Tolong ambil ini untuk mengganti apel-apel yang rusak." Gadis itu menerima uang tersebut sambil menghapus air matanya. Salesman itu kemudian berkata, "Aku harap apa yang kami lakukan tidak merusak harimu menjadi lebih buruk." Ketika salesman itu hendak pergi meninggalkan gadis buta itu, gadis itu memanggilnya kembali dan bertanya, "Tuan, apakah engkau Yesus?" Salesman itu hanya tertegun dan tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Perlahan dia pergi ke arah loket penjual tiket untuk membeli tiket pulang dengan pesawat berikutnya. Namun pertanyaan gadis itu terus terdengar di telinganya. "Apakah engkau Yesus?" Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang di dunia ini seperti gadis itu. Mereka dalam keadaan buta dan membutuhkan pertolongan untuk mengenal lebih dekat siapa itu Yesus. Namun kita yang telah lebih dulu dicelikkan mata hati kita oleh Yesus, jarang ada yang mau berhenti sejenak untuk menolong mereka. Marilah mulai saat ini kita berjalan dan hidup sebagaimana Yesus hidup dan telah melakukan banyak kebaikan-kebaikan. Sehingga ketika kehidupan seseorang bersentuhan dengan hidup kita, dia dapat merasakan kasih Yesus
yang besar. Seperti firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita supaya kita melayani seorang akan yang lain dengan kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari milikilah karakter untuk peduli dan belas kasih kepada orang lain, sehingga mereka bisa merasakan kasih Yesus melalui sikap hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, penuhilah kami dengan kasih-Mu, sehingga hati kami menjadi seperti hati-Mu. Hati yang penuh belas kasih dan cepat tergerak untuk membantu orang yang memerlukan pertolongan. Tuhan yang baik, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit dan lemah fisik. Kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan yang berbelas kasih dan berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan hadir untuk menolong mereka. Kami juga ingin serahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepada-Mu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami di dalam menjalankan aktivitas kami hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan memberkati setiap karya kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.